I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safer alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di negeri mola-mola. Pembahasan kali ini adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu positif pindah alam. Yes, you heard that right. Saya 4 hari yang lewat sudah bikin video ini dan saya udah merasa ini memang betul-betul terjadi. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana hari-hari terakhir ini mereka tim khusus dari Israel ini mencoba sekali meyakinkan eksistensi Benjamin Netanyahu tersebut ada. Padahal udah 2 minggu itu nggak ada kemunculan resmi dia. Dan saya melihat sendiri rute videonya waktu dia keluar dari sekitar tanggal 11 kalau nggak salah itu keluar dari Israel, itu pesawatnya mutar-mutar dulu di seputaran laut Israel itu sekitar 4 jam ya, 4 jam mutar-mutar. Ada apa? Itu jelas sekali situasi emergency. Mereka mau stabilize atau melakukan CPR, IRA untuk menolong Netanyahu ini. Dan kemudian dia pesawatnya langsung menuju Eropa dan beberapa negara di sana kayaknya menolak seperti Greece, kemudian Italia menolak kehadirannya. Dan dia langsung pergi ke Jerman. Dan kayaknya si Netanyahu ini meninggalnya di Jerman, di rumah sakit Jerman. Penyebabnya ya rudal Iran, ya rudal hypersoniknya, presisi. Dan yang meninggal itu bukan Netanyahu aja, ini petinggi-petinggi penting Israel diambil satu persatu oleh Iran. Karena Israel jelas punya, Iran jelas punya satelit. Iran tahu di mana tempat-tempat para petinggi dan pejabat-pejabat penting Israel ini. Dulunya Israel aja dengan Amerika yang tahu begitu. Sekarang Iran juga dibantu satelit. Ya banyak teman dia satelit dari Cina, dari Rusia, ya. Nah, satu persatu kita bahas. Pertama, video AI yang menggambarkan tangannya ini ada 6 malah 7. Ya.
Saya heran sekelas Israel ini kok pakai AI yang murahan begitu ya. Itulah AI, sesempurnanya AI masih bisa di recognize ya, diketahui oleh orang. Apalagi kalau AI-nya tuh nggak yang berbayar yang mahal. Ini video pertamanya tangan. Ini kan 5 kita punya jari, ada yang 6, ada yang 7 malah gambarnya. Ini di sini saya taruh ini. Ini perhatikan. Ini di video pertama saja itu sudah jelas AI. Dan kenapa mereka kalau memang si Netanyahu ini masih hidup, ngapain dibikin AI begitu? Ya, ini pertama. Yang kedua, video dia di coffee shop. Video dia di coffee shop itu kopinya penuh, waktu diminum nggak berubah. Terus yang paling sadis itu orang bikin video yang sama seperti video yang mereka bikin ini, diganti orangnya. Michael Macron, Presiden Prancis. Joe Biden dibikin malah anaknya Khomeini yang mimpin Iran sekarang dibikin persis videonya di kafe yang sama dengan baju yang sama. Ini dua-dua. Ya. Kenapa mereka ini Israel ini mencoba membodohi orang? Ini kayak ada negara tetangga Indonesia yang mirip-mirip begini ini. Dan yang paling parah itu di screen pembayaran monitornya itu tertera, netizen ini memang luar biasa, tertera tanggalnya tahun 2000, pokoknya tahun yang lewat 2004. Dan lucunya netizen dunia ini bisa membuat AI yang persis sama, cuma wajahnya diganti, ya sama. Luar biasa sekali menurut saya. Oke, terus yang terakhir ini, dia pokoknya bikin video hampir setiap hari. Bikin video ketahuan, bikin lagi ketahuan, itu bikin orang tambah ini jelas. Ngapain ngotot banget? Ini mengingatkan kita kematian Ariel Sharon. Itu sampai 8 tahun mereka tutup-tutupi. Ya. Yang ketiga ini di luar di pegunungan kafe dia ngunjungin orang. Yang ini video pertama tadi. Ya istilahnya berbicara dengan orang santai-santai di bukit. Mana ada sekarang dipakai common sense logika aja. Mana ada sekarang orang-orang Israel yang santai-santai di luar. Pada lari ke bunker bawah tanah. Setiap saat drone atau rudal hipersonik Iran datang, hypersonic ini yang paling bahaya, nggak bisa terdeteksi kecepatan kayak kecepatan berapa kali kecepatan suara. Kok dia enak-enak aja nyantai-nyantai di situ. Terus yang paling parah itu cincinnya itu dari kantongnya sini masih ada cincinnya, pas dia mau nyalamin orang tangannya ke dekat penduduk itu cincinnya hilang. Terus beberapa saat lagi datang lagi cincinnya, kayak main sulap. AI, semua AI. Jadi terakhir ada tweet dari Presiden Putin ngomong, ya konfirmasi dia memang matilah dia, tereliminasi, dikirim ke alam lain oleh Iran. Itulah pelajaran yang kita dapat kalau terlalu banyak berbuat dosa. Itu hukumnya begitu. What goes around come around. Jadi akan berbalik ke kita ya. Hukum tabur tuai lah. Alright. Dan masalah orang Yahudi nih. Saya punya teman ada orang Yahudi. Orang kenal beberapa orang Yahudi. Saya lihat rabi-rabi Yahudi juga. Coba lihat, perhatikan sendiri Rabbi Yusuf. Ya itu jelas mereka menganggap orang. Dia ngomong 6,6 miliar penduduk dunia ini wajib dihukum mati. Di Torah itu dia nganggap orang Hindu, Jepang,
Buddha, Thailand, Hindu, India, Jepang, dia sebut terang-terangan. Termasuk saudara kita Kristen, apa pokoknya dianggap mereka itu goyim, dianggap orang ini penyembah berhala, itu wajib dihukum mati. Bayangin, kalau orang kulit hitam tuh dia ngomong harus jadi budak, memang katanya. Kalau nggak percaya, silakan sendiri cari, searching sendiri ya di internet. Ya, jadi kayaknya daftar kematian Iran luar biasa sekali. Kematian ini pejabat-pejabat tinggi. Israel ini bukan Benjamin Netanyahu saja, ini angkatan bersenjata, dia kepalanya Mossad, semua ini foto-fotonya, perhatikan. Sudah dieliminasi sama Iran. Jadi Iran bukan main-main, guys. Iran ini bukannya orang Palestina, orang Gaza yang cuma modal nekat pakai paralon, bikin roket pakai paralon, atau bikin bom tangan di bawah. Bayangin nekatnya orang-orang Palestina, taruh, tempelkan di tank, baru diledakkan. Itu mental luar biasa sekali. Bukan, ini bangsa yang maju, kuat, tangguh, dan pintar. Dan mereka sudah prepare. Mereka sudah siap menghadapi perang ini dari 20 tahun yang lewat. Begitu saja video kali ini. Nanti kita ketemu di edisi berikutnya. Selamat berpuasa, bentar kita lagi Lebaran. Saya pribadi maaf lahir batin ya buat teman-teman, saya ucapkan. Padahal saya rencana pulang sebelum Lebaran, tapi masih banyak, ada urusan sedikit di sini lagi. Jadi mungkin sudah Lebaran lah saya bisa pulang. Dan pacik-macik di Maledes, maaf ye. Saya hanya mengkontradiksi dan saya hanya mengedukasi kalian karena kalian hidup di alam waham. Kalian di otak kalian dicuci. Kalian itu bukan, Indonesia itu bukan lagi bangsa babu atau bangsa miskin. Karena pacik-macik Maledes ini, maaf ya, kalian hidup di 20 tahun yang lewat. Dunia berputar, Indonesia udah di G20, Indonesia udah anggota utama BRIC, Indonesia punya peranan besar di geopolitik, Indonesia GDP terbesar di kawasan 4 negara Asia Tenggara. Ini gabung pun nggak kelawan GDP Indonesia itu yang hampir 2.000 triliun US dollars. Minal aidin wal faizin. Ciao ciao. Ini kuburan Jepang ini.